Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Kembali lagi di channel saya, Multi Talenta Channel, di mana channel saya ini merupakan channel yang berisi tentang tutorial, kemudian berbagi informasi tentang cara-cara dan juga kegiatan-kegiatan yang sangat memungkinkan untuk teman-teman aplikasikan juga di rumah teman-teman sekalian. Nah, pada video saya kali ini saya ingin berbagi tips dan trik bagaimana cara kita untuk merangsang atau mempercepat pembuahan dari suatu pohon. Kalau saat ini yang akan saya lakukan adalah pada pohon alpukat ya teman-teman. Nah, untuk cara ini juga tidak terbatas hanya untuk pohon alpukat saja. Nanti bisa teman-teman aplikasikan juga ke pohon kelengkeng, mangga, rambutan, dan lain-lain. Intinya yang memiliki batang yang keras begitu, atau memiliki batang kayu, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah tumbuhan dikotil ya. Nah, ini untuk tanaman alpukat saya ini umurnya adalah kurang lebih sudah 3 tahun. Ini kalau dilihat tingginya ini sudah 5 meteran lebih ya teman-teman. Daunnya juga lebat. Untuk batangnya sendiri ini sudah cukup besar, dan ini sudah sangat memungkinkan untuk kita paksa pohon ini untuk berbuah seperti itu. Nah, sampai hari ini kurang lebih 3 tahun umur tanaman ini memang belum sama sekali menunjukkan tanda-tanda bahwasanya akan berbuah. Nah, makanya ini saya ingin berbagi trik dan informasi bagaimana cara kita untuk merangsang atau mempercepat supaya tanaman alpukat ini bisa berbuah. Nah, nanti akan saya informasikan juga step by stepnya, kemudian berapa lama sih dari saya nanti melakukan tips ini sampai alpukat ini berbuah. Nanti akan saya buatkan videonya. Nah, oke, kita langsung saja ya teman-teman. Kita langsung saja untuk melakukan tips dan trik bagaimana cara mempercepat tanaman alpukat ini untuk bisa segera berbuah. Nah, untuk tips yang pertama ini nanti akan saya buat nih, nanti akan saya sayat ya di sini teman-teman. Akan saya buat cincin, nanti ukurannya kurang lebih 1 cm. Jangan terlalu lebar ya teman-teman, karena apabila nanti sayatannya terlalu lebar itu akan membuat tanaman ini bisa mati teman-teman. Makanya tips dari saya cukup 1 sampai 1,5 cm, karena nanti tujuannya apabila ukurannya cukup kecil itu batang bagian atas dengan bawah yang sudah kita lukai itu bisa tersambung kembali. Nah, nanti akan saya jelaskan juga terkait tips ini. Kenapa tips ini itu bisa merangsang buah, nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk sekarang itu saya akan melakukan proses pencongkelan ya. Nah, untuk proses pencongkelannya itu teman-teman itu dibuat melingkar ya. Jadi caranya itu sama seperti kalau kita mau melakukan pencangkokan, proses pencangkokan. Cuman bedanya kalau pencangkokan itu jarak antara batang bagian atas dengan bawah itu cukup lebar, kurang lebih 10 sampai 20 cm. Nah, kalau ini kita cukup melakukannya dengan ukuran 1 sampai 1,5 cm saja. Nah, dalam hal ini saya akan melakukan pada ukuran 1 cm. Nah, ini caranya kita menggunakan pisau cutter ya.
yang pastikan yang cukup tajam. Nah kemudian kita iris secara melingkar. Kita iris secara melingkar. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Maaf videonya tadi saya jeda karena ini saya mengambil videonya sendirian teman-teman. Jadi tadi cukup susah kalau seumpamanya kita sambil ngevideoin sambil melakukan penyayatan pada batang alpukat ini ya. Nah ini saya melakukan penyayatan itu ukurannya hanya 1 cm, kurang lebih 1 cm. Jadi nggak terlalu panjang ya menyayatnya nih. Nah itu hanya 1 cm ya ukurannya. Untuk menyayatnya ini sangat mudah teman-teman, tinggal teman-teman sayat seperti biasa menggunakan pisau ataupun cutter yang cukup tajam seperti ini. Nah ini saya tinggalkan sedikit nih bagian ini untuk memberikan contoh kepada teman-teman semua. Nah ini tinggal, kalau semuanya kita sudah sayat di antara kedua batang ini kita tinggal congkel saja. Nah seperti ini ya. Jadi untuk penyayatannya ini dilakukan melingkar ya teman-teman. Nah melingkar 360 derajat. Nah sekarang saya akan menjelaskan mengapa tips ini bisa merangsang terjadinya pembuahan pada tanaman yang memiliki batang seperti ini ya, batang keras seperti ini. Nah alasannya adalah, proses fotosintesis yang terjadi pada daun yang menghasilkan glukosa atau karbohidrat itu akan ditransfer oleh jaringan tumbuhan. Jadi di sini ada 2 jaringan ya teman-teman. Yang pertama adalah jaringan phloem. Nih, yang bagian luar ini phloem. Nah, kemudian yang di bagian batangnya ini disebut xilem. Di mana xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan juga nutrisi-nutrisi atau zat mineral yang ada di dalam tanah yang sudah diserap oleh akar. Air bersama zat mineral tersebut akan ditransfer oleh xilem itu ke bagian batang dan sampai ke daun. Karena untuk melakukan proses fotosintesis ini membutuhkan yang namanya kandungan air. Jadi fotosintesis itu pada tanaman itu yang dibutuhkan adalah CO2 dan juga H2O ataupun air. Nah airnya itu diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar dan diangkut oleh yang namanya xilem. Nah itu fungsi xilem ya teman-teman. Nah kemudian fungsi jaringan yang kedua adalah phloem, di mana phloem ini adalah mendistribusikan hasil dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh daun ini, di mana tadi yang dibutuhkan adalah air dan juga CO2. Dengan bantuan sinar matahari dan juga klorofil, dia akan melakukan proses fotosintesis dan akan menghasilkan yang namanya glukosa atau C6H12O6 dan juga menghasilkan oksigen dan air juga. Nah oksigen nanti akan dirilis ke udara bebas. Nah sedangkan glukosanya itu akan ditransfer atau didistribusikan melalui jaringan phloem. Nih yang kita kerok ataupun yang kita sayat ini adalah jaringan phloem.
yang berfungsi untuk mendistribusikan hasil dari proses fotosintesis berupa glukosa ke seluruh bagian tanaman, ke ranting, ke daun, dan juga kembali ke akar. Jadi untuk proses pembesaran batang juga. Nah, itulah yang terjadi. Nah, ketika kita lukai atau kita sayat, kita potong seperti ini, maka hasil dari proses fotosintesis yang dihasilkan oleh daun ini akan terhenti. Nah, dia tidak bisa kembali ke akar. Akan terhenti di sini karena ini putus jaringan floemnya. Nah, karena dia berhenti di sini, maka hasil fotosintesis berupa glukosa tersebut dia akan menumpuk di sepanjang batang bagian atas. Ya. Jadi dia akan menumpuk di sepanjang batang bagian atas. Nah, ketika dia terus menumpuk, maka nanti akan memaksa dari tanaman ini akan menghasilkan buah. Pertama dia akan menghasilkan bunga terlebih dahulu, muncul bintil-bintil bunga. Kemudian bunga itu adalah merupakan cikal bakal dari buah. Nah, makanya dia bisa merangsang pembuahan untuk lebih cepat, karena semua hasil fotosintesis berupa glukosa ataupun karbohidrat itu tidak terdistribusi sempurna ke seluruh bagian batang atau ke seluruh bagian tanaman. Dalam hal ini dia hanya berhenti sampai di sini, bagian yang kita sayat secara melingkar ini. Makanya dia lama-kelamaan akan mengendap di bagian batang ini sampai atas ini dan akan memunculkan bunga, dan kemudian bunga itulah yang menjadi buah nantinya. Nah, penjelasannya itu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu terkait kenapa sih kita melukai ataupun menyayat batang seperti ini, dan kemudian dapat mempercepat proses pembungaan ataupun pembuahan. Nah, untuk alasannya ya seperti itu tadi ya teman-teman. Nah, kemudian tips yang kedua, ini kita harus melakukan pruning. Pruning itu pemangkasan ya, dalam bahasa Indonesia pemangkasan. Nih, ranting-ranting yang seperti ini, yang ukurannya kecil-kecil ini kita potong saja. Ya, ini kita potong saja, tinggalkan ranting-ranting yang besar seperti ini. Nah, supaya nutrisi ataupun hasil fotosintesis ini dia tidak lari ke bagian ranting yang kecil ini untuk proses pertumbuhan, tapi dia akan lari ke bagian ranting-ranting yang besar dan akan memunculkan bunga nantinya. Nah, ini kita bisa potong saja. Nah, ini kita pangkas saja. Nah, oke, nanti akan saya lakukan pemangkasan juga sampai bagian atas, supaya nanti zat-zat yang hasil fotosintesis tersebut dapat terkonsentrasi sehingga dapat merangsang pertumbuhan buah. Nah, ini tanaman alpukat saya teman-teman. Nah, mungkin itu ya terkait penjelasan terkait tips yang saya berikan. Tips yang pertama yaitu kita melakukan penyayatan secara melingkar, itu yang sudah saya lakukan tadi. Kemudian tips kedua adalah kita melakukan pruning atau pemangkasan ranting-ranting kecil. Di situ tadi saya sudah menjelaskan secara detail alasan ilmiahnya kenapa dengan kedua cara tersebut dapat memicu proses pembuahan ya teman-teman. Nah, sekali lagi untuk cara ini tidak hanya bisa dilakukan pada tanaman alpukat saja, bisa juga pada tanaman mangga, kemudian rambutan,
durian nih teman-teman ya, saya nanam durian. Kemudian kelengkeng juga, ini bisa juga kita lakukan. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat proses kita melakukan penyayatan itu jangan terlalu lebar ya. Karena apabila terlalu lebar, jarak antara bagian atas dengan yang bagian bawah itu dapat menyebabkan kematian. Karena fungsinya kita menyayat kecil seperti itu adalah hanya untuk memblokir perjalanan dari atau pendistribusian dari hasil fotosintesis berupa glukosa ke seluruh bagian batang, dalam hal ini ke bagian bawah atau akar. Nah, fungsinya hanya memblokir. Nah, kemudian nanti sekitar di atas 2 bulan itu nanti jaringan ini yang kita sayat ini, kita luka ini akan menyatu kembali teman-teman. Apabila kita menyayatnya terlalu lebar, ini dikhawatirkan nanti takutnya dia akan lama menyatunya antara batang bagian atas dan juga bawahnya, sehingga menyebabkan tanaman ini bisa mati. Nah, itu alasannya teman-teman. Jadi cukup kecil saja, 1 cm. Nah, ya mungkin itu dulu tips dari saya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nanti saya juga akan melakukan hal yang sama pada tanaman rambutan, mangga dan juga kelengkeng, dan nanti saya akan videokan dan saya informasikan ke teman-teman semua. Untuk itu, apabila video ini membantu, mohon dukungannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.